Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ada informasi yang perlu saya sampaikan ya untuk hari ini ya. Jadi buat teman-teman jangan lupa tekan like dan subscribe supaya tidak ketinggalan info terbaru terkait penyaluran bansos ya. Nah, oke, kita langsung saja ya. Ini informasi yang pertama yang perlu saya sampaikan terkait jenis bantuan yang cair di Januari 2026. Yang bulan ini cair ya, di bulan Januari. Bansos yang cair saat ini merupakan penyelesaian anggaran tahun 2025 yang mengalami keterlambatan, bukan anggaran baru tahun 2026. Jadi untuk yang tahap sekarang ya, itu masih belum cair, dan yang cair di bulan Januari ini, itu susulan dari bulan kemarin yang belum cair ya. Yang tahap 4 kemarin belum cair, baik PKH, PPNT, terus PIP, itu ada kemungkinan di Januari sekarang itu baru cair ya, karena ada keterlambatan ya dalam penyalurannya ya. Ini bantuan yang cair ya. Ada BPNT untuk tahap 4. Sebagian keluarga penerima manfaat KPM melaporkan pencairan sejak 5 Januari 2026 ya. Terutama bagi pemegang kartu KKS Bank BSI dan BNI. Jadi di tanggal 5 Januari kemarin ada laporan pencairan ya. Terutama bagi pemegang kartu ini KKS BSI sama BNI ya. Kalau BSI itu kemarin saya dapat infonya dari teman pendamping itu di Aceh ya. Di Aceh untuk susulannya untuk tahap 4 ya. Tetapi untuk yang tahap sekarang ini, tahap pertama ini masih belum ada info resminya ya. Tapi yang sudah resmi, cair itu, yang susulan, itu informasinya untuk Bank BSI dan BNI ya. Ini juga masih belum merata dan ya ini di setiap daerah itu berbeda-beda ya. Ya kita tunggu saja ya. Ini ada kabar baiknya ya. Sudah saya sampaikan, yang pertama ini ada PPNT tahap 4, terus yang kedua ada PKH ya. Ini susulan tahap 4 juga ya. Ini termasuk bagi KPM PKH validasi by system. Penerima BPNT murni yang terpilih sistem menjadi penerima PKH untuk sekarang ini juga cair ya. Untuk tahap 4-nya, ini susulan ya. Yang tahap kemarin belum cair, ini ada kemungkinan besar untuk tahap sekarang, maksudnya di bulan Januari ini masih ada susulannya ya. Dan berikutnya untuk PIP ya, ini juga ada laporannya ya. Bantuan untuk jenjang SD, SMP, dan SMA yang seharusnya cair Desember 2025, namun baru terrealisasi di Januari 2026. Ini juga ada info pencairannya ya untuk PIP-nya. Jadi untuk yang sekarang cair itu PKH, BPNT, sama PIP di bulan, maksudnya itu yang bulan kemarin itu masih belum cair ya. Periode Oktober sampai Desember yang kemarin belum cair, ini sekarang sudah mulai disalurkan ya. Tetapi masih belum merata, ya kita tunggu saja. Karena yang cair di tahap 4 kemarin saja di bulan Desember itu banyak yang susulan dari peralihan PT Pos Indonesia ya kan. Ada yang tahap 2, tahap 3 ya, baik PKH, BPNT, terus penebalan itu juga ada ya. Jadi yang sekarang baru cair untuk tahap 4-nya ya itu hal yang wajar ya, tidak usah kaget atau gimana, karena memang dari bulan-bulan sebelumnya itu memang seperti itu ya. Terus berikutnya informasi yang perlu saya sampaikan terkait status pencairan di SIKNJ ya. Ini ada juga yang statusnya berhasil cek rekening atau standing instruction SI ya. Jika status sudah menunjukkan keterangan ini, maka bantuan dipastikan akan segera masuk ke rekening buat teman-teman yang sekarang statusnya SI ya. Tetapi kalau baru muncul statusnya berhasil cek rekening, ya kita tunggu saja ya untuk ke tahap yang selanjutnya ya, sampai menunjukkan status SI ya. Terus berikutnya terkait KKS Bank ya, KKS Bank, Bank BNI dan BSI terpantau sudah mulai mencairkan lebih awal ya. Sementara Bank BRI dan Mandiri diharapkan segera menyusul karena status di sistem sudah menunjukkan standing instruction. Ya kita berharap semoga untuk bank penyalur ini BRI dan Mandiri bisa sesegera mungkin menyusul ya, karena di statusnya di SIKNJ ya, statusnya itu sudah menunjukkan standing instruction ya atau SI ya, berarti tidak lama lagi dana itu bisa sesegera mungkin dicairkan ya. Dan berikutnya ya, ini yang perlu saya sampaikan terkait kendala dan penyebab kenapa sampai sekarang tidak cair ya bansosnya ya. Ada beberapa alasan mengapa bantuan mungkin tidak cair di bulan Januari ya. Jadi di bulan Januari dari awal sampai akhir itu tidak cair, ini kenapa ya?
untuk susulannya ya, untuk BPNT, PKH, sama PP untuk tahap yang sebelumnya belum cair ya, maksudnya ya. Ini yang pertama, keterangan exclude ya. Jika status di SIG-NG menunjukkan exclude, artinya kepesertaan bansos sudah tidak aktif lagi ya. Ini juga perlu dicek ya, apakah statusnya itu sudah exclude atau tidak ya. Kalau di exclude, ada kemungkinan besar itu sudah tidak cair lagi bansosnya ya. Tetapi kalau masih layak ya dan merasa mungkin perlu pengajuan ulang, ya silakan mengajukan lagi ya. Dan ya saya tidak bisa menjamin soal itu, karena kalau cuma mengajukan ulang buat teman-teman yang sekarang statusnya exclude, itu masih bisa. Tetapi terdaftar atau tidaknya, saya tidak bisa menjamin soal itu ya. Karena itu memang sistem dari sananya itu seperti itu ya. Jadi saya sampaikan apa yang perlu saya sampaikan, dan ya kalian juga harus berhati-hati terhadap informasi bohong ya. Atau berita bohong yang disebarkan di luar sana, karena banyak juga teman-teman mungkin yang bilang katanya kalau sudah dasinya tinggi itu nggak bakalan dapat bansos lagi lah atau sebagainya ya kan. Terus nggak bisa diturunin lagi dan sebagainya. Sebenarnya itu bisa ya, bahkan yang sudah di-exclude pun itu masih bisa untuk mengajukan ulang. Tetapi ya diterima atau tidaknya ya itu saya tidak bisa menjamin soal itu ya. Terus berikutnya gagal burekol ya, buka rekening kolektif. Terjadi jika ada ketidaksesuaian data ya, sehingga dana tidak bisa ditransfer ke rekening. KPM disarankan segera melapor ke petugas desa atau kelurahan untuk pemutakhiran data. Jadi bisa dibilang ya, kalau datanya tidak sama ya dengan Dukcapil, itu otomatis bank penyalur itu tidak bisa menyalurkan ya. Contohnya kalau ada kesalahan penulisan nama, tempat, tanggal lahir, itu juga sangat berpengaruh. Jadi silakan dicek apakah datanya sudah mutakhir atau belum. Karena kalau ada KPM yang pindah domisili ya, pindah tempat, terus status pernikahannya berubah ya, atau ada anggota keluarga baru, itu juga harus sesegera mungkin lapor ya, supaya datanya itu bisa dimutakhirkan. Karena kalau datanya tidak mutakhirkan ya akibatnya sangat berpengaruh banget ya terhadap pencairan bansos. Terus data-data yang tidak sinkron ya, kesalahan penulisan nama, tempat, tanggal lahir, itu juga harus dibetulkan. Karena banyak juga di KK sama di KTP-nya itu namanya berubah ya. Mungkin ketambahan satu huruf atau kurang satu huruf ya kan, atau namanya tidak sesuai, itu juga bisa. Terus tempat tanggal lahirnya berbeda, itu juga sangat berpengaruh terhadap pencairan bansos. Itu yang perlu diperhatikan. Dan bagi KPM yang sekarang sudah terdaftar dan tidak mengalami kesalahan input data ya, tetapi bansosnya tidak kunjung cair, itu ada kemungkinan besar bansosnya masih terkendala ya, dikarenakan mungkin masih ada kendala teknis ya. Ya kalau tidak ada kendala teknis, ada kemungkinan besar bansosnya bisa segera mungkin dicairkan. Tetapi kalau masih ada kendala, ya ada kemungkinan besar bansosnya agak sedikit lebih terlambat, tetapi ya masih bisa cair ya, bukan berarti tidak bisa cair ya. Dan kalau ini ada kesalahan input data dari petugas ya, mungkin data yang kalian buat usulkan untuk mengajukan bansos itu tidak ada kesalahan ya. Contohnya datanya sudah mutakhir, sudah sinkron, tetapi kok sampai sekarang belum muncul status kepesertaannya ya. Itu silakan langsung datangi pendamping atau langsung tanyakan ke kantor desa atau kelurahan setempat terkait statusnya, apakah terdaftar sebagai penerima bansos atau tidak. Karena kalau ada petugas yang salah input data ke pusat ya, itu juga bisa menyebabkan bansosnya tidak cair ya. Itu yang perlu diperhatikan. Jadi jangan lupa untuk selalu ngecek apakah masih terdaftar atau tidak ya sebagai penerima bansos. Kalau sudah tidak terdaftar karena mungkin di-exclude, itu ya sayang banget ya, mungkin sudah nunggu lama-lama tapi pas dicek ternyata statusnya sudah exclude. Itu yang saya sarankan ya untuk selalu ngecek-ngecek ya, jadi seperti itu. Dan berikutnya ini saran yang perlu saya sampaikan juga ya, bagi yang bantuannya belum cair ini ya, disarankan untuk mendatangi pendamping sosial atau petugas SIG-NG di desa atau kelurahan setempat untuk mengecek status kepesertaan secara langsung. Nah ini yang saya perlu sampaikan ya, karena mungkin banyak juga yang dikiranya dapat bansos, ternyata pas dicek datanya sudah tidak aktif. Itu ya ada lah ya, saya tidak mau menyebutkan ya. Tetapi ya kalau sudah tidak aktif datanya, caranya itu diperbarui lagi datanya ya. Datanya diperbarui ulang supaya terdaftar lagi sebagai penerima bansos. Jadi tidak perlu panik, tidak usah khawatir ya, nanti tidak dapat bansos lagi atau bagaimana, itu tidak perlu panik ya.
Dan berikutnya, segera perbaiki data jika ditemukan kesalahan agar tetap berkesempatan mendapatkan bansos di periode mendatang ya. Jadi kalau ada kesalahan data, mungkin kesalahan input nama, tempat tanggal lahir, itu juga harus sesegera mungkin diperbaiki karena itu akan sangat berpengaruh terhadap pencairan bansos. Dan buat teman-teman, saya sarankan juga untuk tidak termakan berita bohong terkait penyaluran bansos, karena mungkin ada yang bilang mungkin bansosnya kalau sudah tidak cair, ada kemungkinan dari pemerintah itu sudah meniadakan bansos atau bansosnya itu sudah dicabut semua ya. Itu tidak benar ya. Karena banyak juga mungkin orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu memberikan informasi yang tidak akurat terkait penyalurannya. Jadi saran saya buat teman-teman sekalian, buat yang sekarang sedang mencari informasi terkait penyaluran bansos, khususnya di daerah kalian masing-masing, itu bisa langsung tanyakan ya ke pendamping kalian sendiri ya, pendamping masing-masing maupun ke perangkat desa ya, petugas yang ada di kantor desa atau kelurahan setempat, supaya informasi yang diberikan itu lebih akurat. Dan kalian juga bisa tanyakan lewat saya kalau mungkin malu ya datang ke kantor desa, itu bisa langsung tanyakan ke saya dan nanti akan saya jawab. Tetapi saya juga pilih-pilih mana yang perlu saya jawab dan mana yang tidak perlu saya jawab. Karena ada juga mungkin orang-orang yang iseng ya. Jadi saya juga harus memilih mana yang perlu saya jawab. Dan saya juga mau minta maaf buat teman-teman kalau mungkin komentarnya belum saya jawab ya. Karena mungkin ada juga komentar yang serupa yang seharusnya itu dibaca, tapi iya mungkin mengiranya komentarnya bakal dibaca kayak gitu. Itu tidak ya, karena saya juga punya kesibukan masing-masing ya. Saya punya kesibukan sendiri ya, dan teman-teman juga punya kesibukan mungkin ya masing-masing ya. Jadi ya harap maklum ya kalau saya mungkin tidak sempat membalas komentar. Dan saya sih berharap ya semoga nanti kalau ada waktu ya saya berusaha untuk menjawab beberapa komentar dari teman-teman KPM ya, yang di luar sana mungkin butuh informasi yang akurat terkait penyalurannya ya. Karena di setiap tempat juga berbeda-beda. Mungkin di daerah saya informasinya seperti ini, tetapi di daerah yang lain mungkin informasinya itu berbeda. Itu juga bisa ya. Jadi saya juga menyarankan untuk tidak menyamakan daerah satu dengan daerah yang lain. Itu yang sebagai catatan. Mungkin ada yang sudah cair, ada yang belum juga, itu juga bisa ya. Jadi seperti itu. Dan buat yang sekarang sudah terdaftar, ya sudah ya, walaupun mungkin cuma dapat PKH-nya saja, dapat PPNT-nya saja, atau cuma dapat PIP-nya saja, itu ya harap bersyukur ya. Karena banyak banget di pembaruan data yang sekarang sedang berlanjut, itu di luar sana banyak KPM yang masuk ke kriteria miskin, lansia, yatim piatu, yang sekarang masih pengangguran, berpenghasilan rendah, sama sulit cari kerjaan, itu belum terdaftar sebagai penerima bansos ya. Padahal mereka itu layak banget untuk mendapatkan bansos, tetapi sampai sekarang itu belum terdaftar sebagai penerima bansos. Apa mungkin karena mereka tidak tahu cara mendaftarnya atau bagaimana? Saya juga tidak tahu ya. Jadi ya harap bersyukur buat yang teman-teman yang sekarang sudah terdaftar sebagai penerima bansos, walaupun mungkin cuma dapat satu program saja ya. Jadi seperti itu. Dan terima kasih ya sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.